Halo adik-adik, selamat datang di podcast Skala Suara. Adik-adik, bagaimana kesehatanmu? Tetap sehat bugar kan? Dan kamu tetap menjaga pola makan sehat, olahraga teratur, serta istirahat yang cukup. Ketiga komponen ini harus saling mendukung ya adik-adik. Karena ketika kamu tidak melakukan salah satunya, kesehatanmu bisa jadi tidak seimbang. Oleh karenanya, kamu harus selalu menjaga kesehatan tubuhmu dan kegiatan-kegiatan yang mampu mendukung kesehatan tubuhmu ya. Nah, adik-adik, biasanya ketika musim lebaran tiba, orang-orang dahulu atau orang tuamu akan membuat menu makanan yang menjadi ciri khas lebaran. Ya, salah satunya adalah ketupat. Kamu tahu tidak, ketupat itu berasal dari apa? Ketupat itu berasal dari daun kelapa yang dianyam menjadi bentuk kotak. Kemudian ketupat ini akan diisi dengan beras. Dan setelah itu direbus selama beberapa jam di atas kompor yang menyala sampai sekira matang sempurna. Ternyata ketupat ini merupakan salah satu contoh dari kerajinan tangan loh adik-adik. Mengapa ya? Karena pembuatan ketupat ini langsung dianyam menggunakan tangan kita. Pernahkah kamu menganyamnya adik-adik? Atau kamu pernah mengamati kakak atau orang tuamu menganyam ketupat ini? Ya, menganyam ketupat biasanya diawali dari ujung daun. Dan daun yang dipilih tidak sembarangan ya. Biasanya daun yang digunakan adalah daun yang masih muda. Karena daun muda masih mudah untuk dibentuk. Sedangkan daun yang tua akan kaku dan semakin sulit dibentuk. Dari sini, sebenarnya apa sih pengertian kerajinan tangan itu? Dan apa saja bahan yang bisa digunakan? Ayo, kita pelajari bersama ya adik-adik. Kerajinan tangan adalah salah satu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat atau menciptakan suatu karya menggunakan tangan dan memiliki fungsi tertentu yang memiliki nilai jual. Kerajinan tangan bisa memiliki harga yang mahal ketika memiliki nilai keindahan, kualitas yang baik, serta pembuatan yang semakin sulit. Adik-adik, tahukah kamu jika untuk membuat suatu kerajinan tangan, kita bisa menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita? Ya, kita bisa menggunakan botol bekas, ranting pohon, sabun yang tidak terpakai, dan sebagainya. Kerajinan tangan memiliki dua fungsi yang berbeda loh adik-adik. Apa saja ya? Yang pertama ada fungsi pakai. Kerajinan ini mengutamakan kegunaan serta tetap memiliki keindahan tertentu guna menarik perhatian yang melihatnya. Misalnya, vas bunga, ketupat, dan sepatu kulit. Yang kedua ada fungsi hias. Kerajinan ini mengutamakan keindahan tanpa memerhatikan kegunaannya. Misalnya adalah patung, miniatur, dan bunga plastik. Nah, kerajinan tangan sendiri dibedakan menjadi dua berdasarkan bahan pembuatnya, yaitu kerajinan bahan keras.
kerajinan yang dibuat dari bahan keras. Bahan keras sendiri dibedakan menjadi dua. Ada bahan keras alami, yaitu bahan yang berasal dari lingkungan sekitar yang memiliki sifat keras, misalnya ranting pohon, bambu, dan batu. Bahan keras buatan, yaitu bahan yang berasal dari buatan manusia, yang juga memiliki sifat keras, misalnya benda yang berasal dari logam. Selanjutnya ada bahan lunak, yaitu kerajinan yang berasal dari bahan yang memiliki sifat lunak. Tentunya lebih mudah dibentuk dibandingkan dengan bahan keras. Bahan lunak dibedakan menjadi dua. Ada bahan lunak alami, yaitu bahan lunak yang berasal dari alam dan diolah tanpa campuran bahan buatan, misalnya tanah liat, kulit hewan, dan daun kelapa. Yang kedua, ada bahan lunak buatan, yaitu bahan yang dibuat oleh manusia untuk membuat kerajinan tangan yang bersifat lunak, misalnya plastisin, sabun, dan bubur kertas. Berdasarkan fungsi dan bahan pembuatnya, adik-adik, apakah kamu sudah bisa menyebutkan contoh dari masing-masing bahan tersebut? Akan kakak berikan beberapa contoh ya untuk kalian. Hasil dari kerajinan bahan keras misalnya kursi, patung, dan jam dinding kayu. Sedangkan hasil kerajinan tangan bahan lunak misalnya piring, dompet, dan topi. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kamu sebutkan sendiri ya, apa saja contoh hasil kerajinan tangan yang biasanya kamu temui atau yang berada di rumah kalian. Lakukan bersama kedua orang tuamu ya adik-adik. Nah, adik-adik, kalau kamu memiliki bakat dan sangat berminat dalam membuat kerajinan tangan, bisa menjadi pekerjaan loh. Kamu bisa mendapatkan uang dari mengerjakan sesuatu yang kamu senangi. Jangan menganggap remeh setiap pekerjaan ya adik-adik. Terkadang suatu pekerjaan dianggap tidak terlalu menjanjikan atau dianggap tidak terlalu perlu memiliki keahlian tinggi, padahal pekerjaan itu tidak semua orang bisa melakukannya. Dan orang tersebut bisa mendapatkan rezeki dari sana. Jadi, ketika kamu memiliki bakat atau keterampilan di bidang apapun, termasuk membuat kerajinan tangan, kamu harus menekuninya ya adik-adik. Agar apa yang kamu senangi dapat kamu manfaatkan dan bermanfaat bagi orang lain. Oke, sekian dulu ya belajar kita hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat kalian pahami. Sampai jumpa di episode selanjutnya.